Mata kuliah Sosiologi Hukum, Modul 2, Sejarah dan Perkembangan Sosiologi Hukum. Pendahuluan, Sosiologi Hukum merupakan disiplin ilmu yang sudah sangat berkembang dewasa ini. Bahkan kebanyakan penelitian saat ini di Indonesia dilakukan dengan metode yang berkaitan dengan sosiologi hukum. Pada prinsipnya, sosiologi hukum, sociology of law, merupakan derivatif atau cabang dari sosiologi, bukan cabang dari ilmu hukum. Memang ada studi tentang hukum yang berkenaan dengan masyarakat yang merupakan cabang dari ilmu hukum, tetapi tidak disebut sebagai sosiologi hukum, melainkan disebut sebagai sociological jurisprudence. Di samping itu ada kekhawatiran dari ahli sosiologi terhadap perkembangan sosiologi hukum, mengingat sosiologi bertugas hanya untuk mendeskripsikan fakta-fakta, sedangkan ilmu hukum berbicara tentang nilai-nilai, manakala nilai-nilai ini memang ingin dihindari oleh sosiologi sejak semula. Kekhawatiran tersebut adalah berkenaan dengan kemungkinan dijerumuskannya sosiologi oleh sosiologi hukum untuk membahas nilai-nilai. Sebagaimana diketahui bahwa pembahasan tentang nilai-nilai sama sekali bukan urusan sosiologi. Meskipun begitu, terdapat juga aliran dalam sosiologi hukum seperti aliran Berkeley yang menyatakan bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, sosiologi hukum merupakan juga derivatif dari ilmu hukum, sehingga harus juga menelaah masalah-masalah normatif yang syarat dengan nilai-nilai. Fungsi hukum dalam masyarakat sangat beraneka ragam, bergantung dari berbagai faktor dan keadaan masyarakat. Di samping itu, fungsi hukum dalam masyarakat yang belum maju juga akan berbeda dengan yang terdapat dalam masyarakat maju. Hans Kelsen menganggap hukum sebagai gejala normatif. Sosiologi yang berorientasi hukum yaitu bahwa dalam setiap masyarakat selalu ada solidaritas organisasi. Masyarakat modern hukum bersifat restitutif seperti hukum perdata dan solidaritas mekanis. Masyarakat sederhana, hukum yang bersifat represif seperti hukum pidana. Menurut Max Weber ada 4 tipe ideal, yaitu irasional normal, irasional material, rasional material berdasarkan konsep-konsep hukum, dan rasional material. Letak dan ruang lingkup sosiologi hukum terdiri dari 2 hal, yaitu dasar-dasar sosial dari hukum, basis hukum sosial dari hukum. Hukum nasional berdasarkan sosialnya, Pancasila, gotong royong, musyawarah, dan kekeluargaan. Pendekatan dalam sosiologi hukum, pendekatan instrumental atau suatu disiplin ilmu teoritis yang mempelajari keteraturan dari fungsi hukum. Tahap ini adalah merupakan tahap penengah dari perkembangan atau pertumbuhan sosiologi hukum. Akan tercapai bila adanya otonomi dan kemandirian intelektual. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum, akan tetapi perhatiannya hanyalah pemberian penjelasan terhadap objek fenomena hukum yang dipelajari dalam masyarakat. Dari uraian di atas dapat dirumuskan beberapa masalah: apakah definisi sosiologi hukum secara umum dan menurut para ahli? Bagaimana latar belakang terbentuknya sosiologi hukum? Apa sajakah ruang lingkup sosiologi hukum dan bagaimana karakteristik sosiologi hukum dalam masyarakat? Tujuan dari penulisan modul ini adalah mengetahui sosiologi hukum secara umum dalam masyarakat mulai pada awal perkembangannya hingga saat ini, dan bagaimana pendapat para ahli mengenai sosiologi hukum dalam masyarakat. Menurut Suryono Sukanto, hukum mempunyai 3 dimensi, yaitu sebagai nilai, kaidah, dan perikelakuan. Oleh karena itu, maka hukum dapat dilihat dan dikaji dari berbagai sudut. Hukum sebagai nilai maka dikaji oleh filsafat hukum dan politik hukum. Hukum sebagai kaidah dipelajari oleh ilmu hukum. Sedangkan hukum sebagai perilaku dipelajari oleh sosiologi hukum, antropologi hukum, dan psikologi hukum. Lebih lanjut, menurut Suryono Sukanto, dengan metode sejarah ditelitilah perkembangan hukum dari awal sampai terjadinya himpunan kaidah-kaidah hukum tertentu. Kemudian hukum tadi dibanding-bandingkan dengan hukum yang berlaku di masyarakat lainnya untuk mendapatkan persamaan dan perbedaan. Itu semua merupakan objek penelitian dari sejarah hukum dan ilmu perbandingan hukum. Ilmu hukum juga meneliti aspek-aspek yang tetap dari suatu struktur hukum. Aspek-aspek mana dapat dianggap sebagai inti atau dasar dari hukum. Hukum yang terbentuk itu kemudian dijadikan sebagai kontrol sosial di masyarakat tersebut. Hukum sebagai kontrol sosial merupakan aspek yuridis normatif dari kehidupan sosial masyarakat, atau dapat disebut sebagai pemberi definisi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibat seperti perintah-perintah dan larangan-larangan.
Selain itu juga berfungsi menetapkan tingkah laku yang baik dan tidak baik atau yang menyimpang dari hukum, serta menerapkan sanksi hukum terhadap orang yang berperilaku tidak baik tersebut, guna tercapainya ketentraman dan kemakmuran di masyarakat. Ketidakmampuan hukum dalam mengatasi masalah-masalah sosial di luar hukum akan berakibat pada kewibawaan hukum itu sendiri. Masyarakat memberikan kepercayaan kepada hukum untuk dapat menyelesaikan konflik dan sengketa dalam lingkungan hidupnya. Sikap a priori masyarakat terhadap hukum dan krisis kepercayaan mereka kepada aparat penegak hukum mengakibatkan tindakan pelampiasan yang dengan cara main hakim sendiri dalam menangani masalah hukum di tengah-tengah mereka, sehingga hukum itu tidak dapat dikatakan sebagai berfungsi atau mandul. Sacipto Raharjo pernah mengungkapkan bahwa hukum mengalami kemandulan. Mandul dalam pengertian di sini adalah bahwa ilmu hukum tidak dapat mendukung arah perubahan masyarakat dan dengan demikian tidak membantu usaha-usaha produktif yang sedang dijalankan oleh masyarakat. Ilmu hukum tidak peka lagi terhadap proses sosial dalam masyarakat. Masyarakat telah banyak memilih jalur-jalur di luar hukum untuk memecahkan permasalahan, konflik, dan sengketa sosialnya. Sebagai contoh, sudah banyak terjadi beberapa anggota masyarakat lebih rela memberikan uang damai dengan polisi yang menilainya daripada ia harus diproses melalui prosedur formal pengadilan. Selanjutnya, Sacipto Raharjo menyatakan juga bahwa hukum adalah institusi normatif. Ia akan kehilangan fungsinya apabila tidak bisa tampil dalam kekuatannya yang demikian, yakni menundukkan perilaku masyarakat di bawah otoritasnya. Tentu saja pemaksaan normatif itu memberikan hasil-hasil yang relatif. Ada bangsa yang sangat patuh pada hukumnya, ada yang setengah patuh, dan macam-macam gradasi lainnya. Tetapi pada suatu waktu tertentu bisa dirasakan bahwa fungsi normatif hukum itu sudah menjadi terlalu melemah dan hasil ini akan cukup merisaukan. Hal ini dapat dipertanyakan kembali tentang perkembangan hukum. Setelah mempelajari modul ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang sejarah perkembangan sosiologi hukum yang mencakup pengaruh filsafat hukum, ilmu hukum, aliran dalam sosiologi, dasar teori, teori klasik, teori makro, dan eksistensi hukum dalam perubahan sosial. Kegiatan belajar 1. Sejarah dan perkembangan sosiologi hukum. 1. Pengaruh dari filsafat hukum. Pengaruhnya yang khas adalah dari istilah law in action, yaitu beraksinya atau berprosesnya hukum. Menurut Pound, bahwa hukum adalah suatu proses yang mendapatkan bentuk dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan keputusan hakim atau pengadilan. Dengan maksud itu, kegiatan untuk menetralisasikan atau merelatifkan dogmatik hukum. Juga hukum sebagai sarana untuk mengarahkan dan membina masyarakat. 2. Ilmu hukum. Hans Kelsen. Ajaran Kelsen, The Pure Theory of Law, ajaran murni tentang hukum, mengakui bahwa hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor politis, sosiologis, filosofis, dan seterusnya. Kelsen juga mengemukakan bahwa setiap data hukum merupakan susunan daripada kaidah-kaidah Stufenbau yang berisikan hal-hal sebagai berikut. A. Suatu tata kaidah hukum merupakan sistem kaidah-kaidah hukum secara hierarkis. B. Susunan kaidah-kaidah hukum yang sangat disederhanakan dari tingkat terbawah ke atas adalah 1. Kaidah-kaidah individual dari badan-badan pelaksana hukum terutama pengadilan. 2. Kaidah-kaidah umum di dalam undang-undang atau hukum kebiasaan. 3. Kaidah daripada konstitusi. C. Sahnya kaidah hukum dari golongan tingkat yang lebih rendah tergantung dari atau ditentukan oleh kaidah yang termasuk golongan tingkat yang lebih tinggi. 3. Sosiologi atau pengaruh ajaran-ajaran Durkheim dan Weber. Durkheim berpendapat bahwa hukum sebagai kaidah yang bersanksi, manakala berat ringannya sanksi tergantung pada sifat pelanggaran. Anggapan serta keyakinan masyarakat tentang baik buruknya perlakuan tertentu, peranan sanksi tersebut dalam masyarakat. Setiap kaidah hukum mempunyai tujuan berganda, yaitu A. Menetapkan dan merumuskan kewajiban. B. Menetapkan dan merumuskan sanksi-sanksi. Sedangkan ajaran-ajaran yang menarik dari Max Weber adalah tipe-tipe ideal dari hukum yang sekaligus menunjukkan suatu perkembangan, yaitu A. Hukum irasional dan material, manakala pembentuk undang-undang dan hakim mendasarkan keputusan-keputusannya semata-mata pada nilai emosional tanpa mengacu pada suatu kaidah hukum. B. Hukum irasional dan formal, manakala pembentuk undang-undang dan hakim berpedoman pada kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu dan ramalan-ramalan.
C. Hukum rasional dan material manakala keputusan para pembentuk undang-undang dan hakim didasarkan ada kitab suci, ideologi, atau kebijaksanaan penguasa. D. Hukum rasional dan formal manakala hukum dibentuk atas dasar konsep-konsep dari ilmu hukum. Ancelotti pada tahun 1882, seorang pakar dari Italia yang pertama kali memperkenalkan istilah sosiologi hukum yang lahir dari pemikiran di bidang filsafat hukum, ilmu hukum maupun sosiologi, sehingga sosiologi hukum merupakan refleksi inti dari pemikiran disiplin tersebut. Pengaruh filsafat hukum dan ilmu hukum masih terasa hingga saat ini yang berupa masukan faktor-faktor dari berbagai aliran atau mazhab-mazhab, yaitu aliran hukum alam, Aristoteles, Aquinas, Grotius. Faktor-faktor yang relevan: 1. Hukum dan moral. 2. Kepastian hukum dan keadilan yang dianggap sebagai tujuan dan syarat utama dari hukum. Mazhab formalisme. Faktor-faktor yang relevan: 1. Logika hukum. 2. Fungsi keajikan dari hukum. 3. Peranan formal dari penegak atau petugas pejabat hukum. Mazhab kebudayaan dan sejarah. Faktor-faktor yang relevan: kerangka kebudayaan dan dari hukum, hubungan antara hukum dengan sistem nilai-nilai. 2. Hukum dan perubahan sosial. Mazhab aliran utilitarianism dan sociological jurisprudence. Faktor-faktor yang relevan: konsekuensi sosial dari hukum, penggunaan yang tidak wajar dan dari pembentukan undang-undang. 3. Klasifikasi tujuan dan kepentingan warga dan masyarakat serta tujuan sosial. Aliran sociological jurisprudence dan legal realism. Faktor-faktor yang relevan: 1. Hukum sebagai mekanisme pengendalian sosial. 2. Faktor politik dan kepentingan dalam hukum. 3. Stratifikasi sosial dan hukum. 4. Hubungan antara hukum tertulis atau resmi dengan kenyataan hukum atau hukum yang hidup. 5. Hukum dan kebijaksanaan hukum dan kebijaksanaan umum. 6. Segi perikemanusiaan dari hukum. 7. Studi tentang keputusan pengadilan dan pola perilakuan atau hakim. Sosiologi hukum sebenarnya merupakan ilmu tentang kenyataan hukum yang ruang lingkupnya adalah 1a. Dasar sosial dari hukum, atas dasar anggapan bahwa hukum timbul serta tumbuh dari proses sosial lainnya. B. Efek hukum terhadap gejala sosial lainnya dalam masyarakat. Apabila yang dipersoalkan adalah perspektif penelitiannya, maka dapat dibedakan: A. Sosiologi hukum teoritis yang bertujuan untuk menghasilkan generalisasi abstraksi setelah pengumpulan data, pemeriksaan terhadap keteraturan sosial dan pengembangan hipotesa-hipotesa. B. Sosiologi hukum empiris yang bertujuan untuk menguji hipotesa-hipotesa dengan cara mempergunakan atau mengolah data yang dihimpun di dalam keadaan yang dikendalikan secara sistematis dan metodologis. Dari uraian tersebut, kesimpulannya adalah bahwa dalam kerangka akademis, maka penyajian sosiologi hukum dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk memungkinkan pembentukan teori hukum yang bersifat sosiologis. Selain itu, sebelum sosiologis hukum lahir dan diakui keberadaannya oleh kalangan akademik maupun profesional, dalam dunia ilmu hukum telah bercokol lebih dahulu apa yang dikenal dengan normatif hukum ataupun dogmatik hukum, dogmatik. Apa yang disebut dengan dogmatik hukum ini adalah hukum yang berkembang di Indonesia terkait erat dan tidak terlepas dari sejarah perkembangan hukum di negeri Belanda dan Eropa pada abad 19. Bagi negara-negara di Eropa pada abad 19 merupakan masa gemilang yang ditandai dengan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat ketika individu sebagai pusat pengaturan hukum. Peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat ketika individu sebagai pusat pengaturan hukum. Kegemilangan itu dilatar belakangi oleh semangat kemerdekaan individu yang berakar dari revolusi Prancis dengan slogan Liberty, Equality, dan Fraternity. Filosofi itu berimbas pada dunia hukum ketika individu begitu dihormati dan dihargai. Semangat dan paham ini untuk selanjutnya diusahakan disebarluaskan dengan cara penaklukan atau penjajahan kepada negara lain. Indonesia sebagai negara jajahan Belanda tak dapat melepaskan diri dari proses transplantasi hukum Belanda, di mana politik hukum pemerintahan kolonial Belanda menerapkan asas konkordansi dan asas ketunggalan hukum Eenheidsbeginsel dalam bentuk penyusunan kodifikasi dan unifikasi KUH Perdata, KUH Dagang, dan KUH Pidana merupakan asas-asas politik hukum yang mengemuka pada abad ke-19, bahkan berlangsung pasca kolonial Hindia Belanda.
Dengan perkembangan hukum seperti di atas, otomatis jenis hukum yang berkembang dan juga diajarkan pada pendidikan hukum saat itu berupa hukum yang berjiwa individualistik. Itu sudah harus dipisahkan dengan berbagai hal yang bersifat teologik dan metafisik. Hukum semacam itulah yang disebut hukum positif dan sekaligus dijadikan sebagai ciri hukum modern. Mark Galanter mendeskripsikan karakteristik hukum modern itu sebagai berikut. A. Hukum modern terdiri atas berbagai aturan yang diterapkan dengan cara uniform dan konsisten. B. Perundang-undangan modern bersifat transaksional. C. Norma-norma hukum modern adalah universalitas. D. Sistemnya adalah berjenjang atau hierarkis. E. Sistem ini diatur secara birokratis. F. Sistem hukum modern bersifat rasional. G. Sistem ini dijalankan oleh para ahli hukum sendiri yang khusus belajar profesional. H. Sistem ini bersifat teknis dan kompleks. I. Sistem ini dapat diubah pada aturan dan prosedur guna menghadapi kebutuhan-kebutuhan yang berubah. J. Sistem hukum modern bersifat politis. K. Legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpisah dan berbeda jelas. Terkait dengan ciri-ciri hukum modern seperti di atas, maka ilmu hukum yang berkembang adalah ilmu hukum yang dalam pengertian ius. Di antaranya ius constitutum yang berbentuk dan dalam negara dan perlu ada kepastian hukum. Ius ini memiliki dua model. Pertama, model Prancis yang dibentuk oleh legislatif sebagai wujud dari Trias Politica Montesquieu yang berkembang di Prancis saat itu, sehingga disebut continental atau civil law system. Kedua, model Anglo-Saxon common law system yang membentuk judicial, yakni hakim dan lawyer. Sedangkan teori atau doktrin hukum yang terkemuka hingga sekarang abad 20 dan awal 21 berasal dari teori atau doktrin hukum Hans Kelsen. Dapat dicontohkan dengan masih menguatnya aliran positivisme. Pemikiran tentang hukum yang kemudian melahirkan positivisme tidak dapat dipisahkan dari kehadiran negara modern. Ciri khas dari aliran positivisme pada hukum modern ini bertemu pada formalitas yang berlandaskan pada objek real dan berangkat dari kekuatan logika dan telah mendapatkan tempat yang signifikan pada kajian teori hukum. Hukum dipandang sebagai suatu institusi yang otonom dan murni agar memiliki kekuatan sah dan mampu berlaku, maka tidak boleh dan tak akan dicampuri oleh aspek non-hukum baik politik, ekonomi, sosial, bahkan moralitas. Teori hukum positif berlatar belakang pada liberalisme, yakni menjunjung tinggi pada kemerdekaan individu dan perlindungan hukum individu penting untuk diutamakan dan memunculkan rule of law. Hukum Indonesia yang termasuk dalam kategori hukum modern ini ternyata tak dapat menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang muncul dan dihadapi oleh masyarakat. Dengan mendasarkan pada apa yang dikemukakan Santos, ketidakmampuan hukum dalam menyelesaikan masalah-masalah itu berkaitan dengan keseimbangan pilar penyangga modernisme. Pilar regulasi mengalami ketidakseimbangan pada prinsip negara dan prinsip pasar dibandingkan dengan prinsip komunitas. Prinsip negara yang dalamnya tergantung kekuatan pemerintah terlalu dominan berkuasa dan prinsip pasar yang didorong maju melalui konglomerasi yang didukung oleh birokrasi. Prinsip negara dan prinsip pasar berpadu menjadi satu sehingga mereka memiliki kekuasaan. Dalam hal ini penguasa dan pejabat juga terjun ke dalam bisnis. Dua prinsip itu maju ke depan, sedangkan prinsip komunitas ditinggalkan sehingga masyarakat sering menjadi korban dari kredo modernitas. Kondisi hukum Indonesia yang seperti itu diistilahkan oleh Dato Paramcamaraswamy disebut sebagai kebusukan hukum. Dikatakan bahwa hukum Indonesia dalam keadaan kritis dan parah karena sudah meliputi kultur baik internal yaitu aparat penegak hukum serta filosofi peraturan produk perundangan maupun kultur eksternal yaitu masyarakat luas. Selain itu dikatakan bahwa sistem hukum Indonesia adalah salah satu yang terburuk di dunia sehingga butuh waktu tahunan yang untuk memperbaikinya karena terkesan persoalan hukum dibiarkan saja. Penilaian dari Cumaraswamy diperkuat pula hasil jajak pendapat bulan Juni 2003 lalu dari Political Economic Risk Consultancy (PERC) bahwa sistem peradilan dan kepolisian di Indonesia termasuk yang terburuk di Asia. Skornya 9,83 dengan nilai terburuk 10. Kegagalan hukum modern dalam penyelesaian persoalan di Indonesia disebabkan karena hukum modern lebih memperhatikan perlindungan kemerdekaan individu daripada sebagai pengantar keadilan. Maka tak heran apabila pada hukum yang ditamakan struktur yang jelas, prosedural, dan rigid.
Ciri dari instrumen dari hukum modern yaitu penggunaannya dengan sengaja untuk mengejar tujuan-tujuan atau untuk mengantarkan keputusan-keputusan politik, sosial, dan ekonomi yang diambil oleh negara. Disadari atau tidak, perkembangan hukum di Indonesia saat ini telah terjebak pada konsep hukum para profesional yang disebut lawyers law, law for the lawyers, atau law for the professionals. Konsep hukum ini lahir dari pemikiran kaum positivis yang hanya mau mengakui kebenaran itu pada hal-hal yang pasti, bisa dibuktikan dan bisa diterima akal atau logika. Sebaliknya, semua hal-hal yang serba metafisik dan teologis dinafikan. Konsep hukum ini mulai dikenal sekitar abad 18 dan kini telah merambah dan mendominasi perkembangan hukum seluruh dunia termasuk Indonesia. Sedemikian kuatnya dominasi aliran positivisme ini sehingga seolah-olah tidak ada hukum atau perundang-undangan di luar yang telah dipositifkan itu. Hukum positif tertulis dan terkodifikasi dipandang sebagai ciri hukum modern. Inilah yang disebut hukum negara yang dalam tatanan yang lebih besar. Ini termasuk ke dalam tatanan politik, bertolak dari pandangan Stamford bahwa bekerjanya hukum merupakan suatu proses sosial yang lebih khusus lagi adalah proses interaksi antara orang-orang atau aktor-aktor hukum, masyarakat yang bertindak selaku pengawas, pengontrol, dan juga korban. Proses sosial merupakan pengaruh timbal balik antara berbagai aspek dalam kehidupan manusia. Dalam proses sosial tersebut, interaksi sosial merupakan bentuk utamanya. Dalam interaksi sosial terkandung makna tentang kontak secara timbal balik atau intersimulasi dan respons individu-individu dan kelompok-kelompok. Kontak pada dasarnya merupakan aksi dari individu dan kelompok atau kelompok dan mempunyai makna bagi pelakunya yang kemudian ditangkap oleh individu atau kelompok lain. Komunikasi muncul setelah kontak berlangsung, sehingga terjadinya kontak belum berarti telah ada komunikasi. Komunikasi timbul setelah apabila seseorang individu memberi tafsiran pada perilaku orang lain. Dengan tafsiran tadi, seseorang mewujudkannya dalam perilaku, manakala perilaku tersebut merupakan reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh orang lain itu. Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa syarat terjadinya interaksi adalah kontak dan komunikasi. Manusia berinteraksi dengan manusia lain dengan berbagai cara, termasuk dengan simbol-simbol. Dalam konteks teori interaksionisme, simbol menurut Herbert Blumer, interaksi dengan simbol, isyarat, dan juga bahasa menunjukkan kepada sifat kekasannya bahwa manusia saling menerjemahkan dan saling mendefinisikan tindakannya. Bukan hanya sekedar reaksi belaka dari tindakan seseorang terhadap orang lain, tetapi didasarkan pada makna yang diberikan terhadap tindakan orang lain itu. Interaksi sosial adalah sebuah interaksi antara pelaku dan bukan antara faktor-faktor yang menghubungkan mereka atau yang membuat mereka berinteraksi. Teori interaksi simbolik melihat pentingnya interaksi sosial sebagai sebuah sarana maupun penyebab ekspresi tingkah laku manusia. Interaksi sosial tidak saja mempunyai korelasi dengan norma-norma, akan tetapi juga dengan status, dalam arti bahwa status memberikan bentuk atau pola interaksi. Status dikonsepsikan sebagai posisi seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kelompok sehubungan dengan orang lain dalam kelompok itu. Status merekomendasikan perbedaan martabat yang merupakan pengakuan interpersonal yang selalu meliputi paling sedikit satu individu, yaitu siapa yang menuntut, dan individu lainnya, yaitu siapa yang menghormati tuntutan itu. Stamford dengan jeli dan lugas melancarkan kritik terhadap teori hukum yang dibangun berdasarkan konsep sistemik atau keteraturan. Bagi dia, hukum itu tidak selalu didasarkan pada teori sistem mengenai hukum karena pada dasarnya hubungan-hubungan yang terjadi dalam masyarakat menunjukkan adanya hubungan yang tidak asimetris. Inilah ciri khas dari sekalian hubungan sosial yang dipersepsikan secara berbeda oleh para pihak. Dengan demikian, apa yang di permukaan tampak sebagai tertib, teratur, jelas, dan pasti sebenarnya di dalamnya penuh dengan ketidakpastian. Pertanyaan-pertanyaan yang didasarkan pada keadaan ketidakpastian, kekacauan, atau ketidakberaturan tidak bisa dijawab secara memuaskan dengan menggunakan pendekatan yang linear mekanistik seperti dalam ajaran dogmatik atau legal positivism. Untuk menjawab persoalan-persoalan itu diperlukan kesediaan setiap orang untuk mau melihat dunia hukum bukan sebagai keadaan yang serba tertib dan teratur, melainkan sebagai realitas yang serba kacau. Dari sinilah teori kekacauan, chaos theory, sebagai bagian dari sosiologi hukum diperlukan. Keterbatasan dan kegagalan dogmatik hukum dalam menjelaskan berbagai fenomena dan realistis sosial itu tidak boleh dibiarkan. Masyarakat akan terus menuntut adanya penjelasan dan penyesuaian yang memuaskan dan benar terhadap persoalan-persoalan tersebut dengan kehadiran sosiologi hukum.
Sekalian persoalan dalam masyarakat itu akan diminati, dicatat, dan dijelaskan dalam kapasitasnya sebagai pengamat dan teoretisi dan bukan sebagai partisipan. Rangkuman. Dari uraian tersebut, kesimpulannya adalah bahwa dalam kerangka akademis maka penyajian sosiologi hukum dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk memungkinkan pembentukan teori hukum yang bersifat sosiologis. Selain itu, sebelum sosiologi hukum lahir dan diakui keberadaannya oleh kalangan akademik maupun profesional dalam dunia ilmu hukum, telah bercokol lebih dulu apa yang dikenal dengan normatif hukum ataupun dogmatik hukum, rechtsdogmatik. Indonesia sebagai negara jajahan Belanda terdapat melepaskan diri dari proses transplantasi hukum Belanda. Di samping itu, politik hukum pemerintahan kolonial Belanda menerapkan asas konkordasi dan asas ketunggalan hukum Einheitsbeginsel dalam bentuk penyusunan kodifikasi dan unifikasi KUH Perdata, KUH Dagang, dan KUH Pidana merupakan asas politik hukum yang mengemuka pada abad ke-19, bahkan berlangsung pasca kolonial Hindia Belanda. Hukum Indonesia yang termasuk dalam kategori hukum modern ini ternyata tidak dapat menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang muncul dan dihadapi masyarakat. Dengan mendasarkan dengan apa yang dikemukakan Santos, ketidakmampuan hukum dalam menyelesaikan masalah-masalah itu berkaitan dengan ketidakseimbangan pilar penyangga modernisme. Pilar regulasi mengalami ketidakseimbangan pada prinsip negara dan prinsip pasar dibandingkan dengan prinsip komunitas. Kegagalan hukum modern dalam menyelesaikan persoalan di Indonesia disebabkan karena hukum modern lebih memperhatikan perlindungan kemerdekaan individu daripada sebagai pengantar keadilan. Maka tidak heran apabila pada hukum yang diutamakan struktur yang jelas, prosedural, dan rigid, ciri dari instrumen dari hukum modern yaitu penggunaannya dengan sengaja untuk mengejar tujuan atau untuk mengantarkan keputusan-keputusan politik, sosial, dan ekonomi yang diambil oleh negara. Sekian dan terima kasih.